Selamat datang di Growth Space, tempat kita bisa belajar, tumbuh, dan berkembang bareng. Bersama gue, Jonathan N. Oke. Gimana nih, Fon? Kita mau bahas apa nih malam ini? Hari ini kita membahas side hustle. Suka duka side hustle seperti di judulnya kan. Jadi teman-teman yang punya side hustle boleh cerita-cerita nih gimana sukanya dukanya, bagaimana juggling dengan main hustle dan side hustle-nya. Itu boleh naik, ntar kita diskusi bareng gitu. Ya, kalau ada yang mau cerita dulu. Kalau gitu mungkin gua kali ya cerita. Apa ya? Gua karena kalau main hustle gue sebetulnya jadi videographer, tapi kadang juga ada freelance untuk ngambil kerjaan, misalnya ngedesain microblog gitulah, post feed, terus video pun juga ada kadang juga ada freelance ya, misalnya ngerjain video-video pendek gitu, buat lebih banyak buat sosial media sih sebetulnya. Apa ya, suka duka ya, kalau sukanya karena nggak gitu jauh beda sama main hustle sebetulnya. Lebih ke enaknya itu ya kerjaan itu nggak terlalu eh, apa ya, nggak, ya lebih fleksibel lah gitu. Jadi bisa kerjanya lumayan ngatur sendiri gitu. Mau kerjain apa dulu segala macem ya, itu sukanya dari side hustle gitu, yang nggak jauh beda sama main hustle. Tapi nah kan biasanya lebih lebih seru kan cerita tentang dukanya ya. Yang kurang enak, ada pengalaman yang kurang enak ketika ngecoba freelance gitu ya, dan mereka untuk bikin sosial media gitu, post feed di Instagram, tapi mereka janji untuk kontrak 3 bulan gitu ngerjain uh, post feednya gitu. Tapi 6 bulan pertama oke, dibayar gitu. Tapi setelah 2 bulan kedua, bulan kedua gue masih masih ngerjain, tapi bulan keduanya itu nggak dibayar gitu loh. Nggak, eh, padahal udah ada kontrak segala macam gitu. Dan gue tanya eh, gimana nih segala macam, kok nggak dibayar gitu. Bilangnya nanti, akhirnya lost kontak gitu di bulan. Dan akhirnya di bulan ketiga pun juga udah nggak ada. Ya udahlah, gue relakan saja gitu. Dan kalau emang mau kontraknya pun juga di apa eh, ya dipermasalahkan, itu juga nggak sebanding lah gitu loh dengan nilainya gitu. Ya itu sih salah satu eh, pengalaman side hustle yang kurang mengenakan gitu. Kalau Ibnu ada kah side hustle? Oke, jadi main hustle sama side hustle masih agak berhubungan ya, Fon ya. Jadi masih inline lah seenggaknya. Tapi kalau gitu ada yang bilang sih sempet bikin bosen nggak sih? Kayak, maksudnya lo 9 to 5 ngerjain video, terus habis itu malam atau enggak pagi banget lo ngerjain video lagi. Lo pernah bosen atau gimana gitu nggak? Bosan ada sih, bosan pasti ada sih. Kayak pasti lah ya. Nah, Kalau dari aku sendiri sih dulu pernah waktu karir pertama itu kan dulu berdagang hobi sih, jadi dagang barang-barang hobi sih. Pada saat itu kebetulan card game ya. Kalau misalnya teman-teman di sini pernah tahu Yu-Gi-Oh, nah dulu dulu aku ikut komunitasnya dan juga jualan kartunya sih. Jadi kayak buka open PO dari luar negeri, dari website luar negeri, kemudian pakai jasa forwardernya teman, terus dari situ open PO-nya itu di markup untuk harganya, karena kayak di Indonesia ini belum official, istilahnya belum ada yang
jualan kayak gitu dengan sistem PO dengan harga yang bagus kayak gitu. Jadi di komunitasnya sih lebih ngelakuin itu sih sebagai side hustle. Jadi istilahnya dari hobi, terus kenapa nggak sekalian dicuanin sih kayak gitu. Jadi paling sekali PO dulu ya hasilnya lumayan sih. Oke. Wah, lucu juga ya side hustle lah itu ya. Jadi emang dari hobi sih biasanya orang-orang toys atau yang doyan mainan itu biasanya banyak jualan-jualan barang-barang hobi gitu. Mungkin kalau lu mau ngulik ada banyak juga sih. Terus paling kayak alasan, ini aku tadi nemu artikel ya dari discover.com, beberapa alasan kenapa kamu tuh harus punya side hustle kayak gitu. Kenapa tuh? Mungkin yang pertama ya, yang pertama udah pasti memiliki multiple source of income, di mana di kondisi yang penuh ketidakpastian saat ini banyak company gulung tikar, banyak company yang kesulitan buat ngerjain project atau kerjaan yang sebelumnya gampang pada saat sebelum pandemi, sehingga banyak terjadi pengurangan karyawan kayak gitu-gitu. Jadi punya beberapa source of income itu never hurt, cuman pasti ya dukanya harus ada yang dikorbanin seperti waktu istirahat atau waktu dengan pasangan atau temen kayak gitu. Cuman harus bikin rule buat diri sendiri, kayak dibatasi misalnya sehari maksimal 4 jam atau 3 jam kayak gitu. Kemudian Betul. kayak yang kedua sih, kalau misalnya kita katakanlah punya hutang atau cicilan lah ya, mungkin kita kan nggak tahu ya kondisi ekonomi orang lain atau orang-orang, itu ngebantu banget sih buat ngatur cash flow, buat istilahnya melunasin hutang. Jadi kan ada beberapa metode pelunasan hutang selain ikut mikrofon pelunas hutang. Jadi ada kayak avalanche dan juga snowball kayak gitu. Kemudian meningkatkan net worth, di mana sebenarnya uang kan juga bukan segalanya, tapi kayak segala sesuatu itu kan selalu berkaitan dengan uang ya. Dan apabila kita istilahnya udah ngerasa cukup atau safe dengan kondisi finansial kita, otomatis kita bakalan bisa lebih berpikir untuk hal-hal yang lainnya, dan kita bisa lebih berkarya dengan lebih positif sih, tanpa harus memikirkan dengan besok atau bulan depan bisa makan nggak ya. Itu sih mungkin untuk konsepnya yang ditulis di situ. Kemudian bisa jadi passive income atau menggantikan pekerjaan utama ya, apabila side hustle-nya itu melebihi main income-nya. Jadi kan emang ada beberapa tuh yang kadang side hustle-nya malah 2 kali atau 3 kali lipat dari main income-nya kayak gitu sih. Oke. Tadi ada menarik tuh yang pembahasan ada dimension kalau kerjaannya jangan melebihi waktu dari yang main hustle ya, jadi gitu ya. Begitu kan? Kayak mencegah burnout-nya aja sih, kayak sesuatu kan pasti harus ada yang dikorbankan ya kalau misalnya kita pengen mencapai impian atau apapun itu gitu. Oke, Itu mungkin gue dari gimana? ya, itu gue juga memakai itu sih. Jadi apa ya? Ketika side hustle gitu, gue mengurangi misalkan yang gue juga ikutan mikir gitu loh kerjaannya. Misalnya di main hustle gue juga ngonsepin video, terus nge-shooting video sampai ngediting gitu. Ketika misalnya side hustle gue kurangin, misalnya jadinya udah editing aja gitu. Jadi nggak apa ya, nggak, energi gue juga nggak habis ke situ gitu. Dan kalau gue waktu itu pernah lihat tweetnya Tiago Forte gitu ya, ada, kita sebetulnya punya energi itu terbatas kan. Jadi kalau mau apa ya, mengelolanya itu ada beberapa tier gitu loh. Yang pertama itu ketika untuk pekerjaan yang butuh sintesis gitu loh, sintesis idea gitu, yang membuat ide-ide baru itu yang itu pasti ngebutuhkan energi yang paling banyak gitu. Lalu di bawahnya itu lebih ke yang heavy editing, terus yang
collaboration ya, setidaknya ada orang yang ya ada kepala lain lah gitu. Terus yang berikutnya itu ada energi kita diambil yang ketiga terbesar di misalnya di light editing, di ketika terus udah gitu ketika kita berkomunikasi dengan orang atau pekerjaan-pekerjaan admin gitu. Dan terakhir energi kita yang paling sedikit keluar itu di passive reading atau mendengarkan gitu. Jadi ketika misalkan kita udah banyak satu hari itu synthesing idea gitu, ya kalau ditambah lagi gitu kita bakal burn out gitu. Jadi itu sih yang bisa diperhatiin sih kalau menurut gua gitu. Oke, berarti selain jam kerjanya ya, untuk jam kerja sampingan, tapi juga bener-bener quality sama jenis kerjanya juga harus diperhatiin banget sih ya. Tuh, jenis pekerjaannya. Oke, mungkin dari teman-teman bisa ada yang mau di-share nggak ketika ternyata malah banyak dukanya nih ketika jalanin side hustle. Sebenarnya aku ada cerita juga sih, Fon, terkait side hustle yang istilahnya malah merugi kayak gitu. Ya. Jadi pernah dulu waktu gabung di startup peer-to-peer lending ya, istilahnya dari situ belajar tipis-tipis soal gimana mekanisme milih mitra yang bagus, terus mekanisme gimana kita bisa dapat investor gitu. Nah, dulu tuh udah dapet tuh pitching kan, pitching investor. Ketika dananya udah dikelola sama kita, dari mitra itu ada yang nggak amanah pada saat itu, sehingga ya gimana dananya nggak balik sampai banyak sih, lumayan banyak dulu. Apalagi pas masa-masa pandemi gitu emang bahaya banget. Kesalahan juga pada saat itu aku sama temen mulainya di akhir 2019 istilahnya dananya tuh udah turun, tapi pas waktu jalan project sama usahanya pandemi, wah bubar. Iya, kita juga nggak tahu karena ada pandemi datang ya. Nah itu juga sih, tapi ada juga yang adanya pandemi malah dia turnover kehidupannya sih. Kasus-kasus kayak gitu juga banyak. Yeah. Oke, ini ada Mbak Olivia. Halo. Hai, selamat malam semua. Malam. Jadi soal side hustle, aku tuh punya 3 side hustle dari main hustle aku. Jadi main hustle utamaku tuh jadi cake dekorator. Lalu untuk side hustle-nya aku tuh jadi marketing di suatu company, jadi copywriter dan juga punya online shop. Kalau dukanya sendiri sih bagi aku sih itu sih work life balance-nya, karena aku ngerasa tuh kayak kehidupanku tuh sehari-hari cuma kerja doang gitu, dari pagi sampai malam sampai mau tidur tuh cuma kerja doang. Jadi kayak aku ngeliat temen-temenku kayak pada main, pada nongkrong, apalagi kan aku tuh maksudnya usianya masih muda banget, masih 19 tahun aku. Terus ngeliat kayak temen-temenku yang lain pada main kayak gitu tuh jujur ada kayak perasaan kayak iri kayak gitu sih. Maksudnya yang lain masih pada kuliah, masih pada main, aku udah kayak sibuk kerja gitu dari pagi sampai malam gitu sih. Tapi kalau sukanya ya punya uang banyak gitu, karena ya apa ya, jadi kayak bisa hidup mandiri lah tanpa minta orang tua. Kalau itu sih sukanya sih bagi aku sih gitu, untuk suka duka side hustle bagi aku. Oke, wow. Ini 19 tahun ya, Fon ya? Wah. Dulu kamu 19 tahun nongkrong-nongkrong atau udah mulai ini menata kerjaan atau nata-nata skills gitu? Gua 19 tahun itu kapan ya? Itu udah kuliah sih. Kuliah semester 3 lah ya. Ya belajar kayaknya masih masa belajar iya. paling ya.
Ya Iya kayak sama kalau pada saat waktu itu. kuliah gue fokus kuliah sih. Tapi mantep banget sih dari istilahnya dari muda udah benar-benar ngelatih work ethic lah ya. Ini salah satu yang soft skill yang penting juga, dimana mungkin bagi sebagian orang tuh em, cuman bisa kerja efektif selama paling 6 jam gitu ya, mentok paling 8 jam. Nah mungkin dengan kayak Mbak Olivia ini udah dari kecil ngelatih gimana bisa kerja benar-benar dari waktu yang panjang kayak gitu, itu benar-benar jadi salah satu poin dan juga skill yang bagus dipunyai untuk masa muda, apalagi nanti di masa tua katakanlah bisa banget loh ya pensiun di usia under 30 atau mungkin under 40 gitu sih, dengan etos kerja yang tinggi kayak gitu. Tinggal kita bisa nyari selahnya, atau bahasanya kita nyari taktik gimana bisa memaksimalkan research yang ada sih kalau menurut aku. Ya, keren Olivia. Oke, Gimana itu? mungkin dari speaker selanjutnya ya, dari Mbak Natania, mungkin ada yang mau di-share. Hai, halo teman-teman Halo, semuanya. selamat malam. Halo. Iya, aku ya sharing aja kali ya. Tapi ini sharingnya juga ada terkait sama karir juga nih, ada hubungannya sama karir. Karena aku ambil side hustle, sebenarnya ada beberapa sih, tapi yang aku mau ceritain hari ini satu, karena aku nggak berani switching karir gitu ya. Aku nggak berani switching karir langsung kayak misalnya ninggalin job aku sekarang terus ganti ke job yang lain. Aku akhirnya ambil side hustle yang aku sebenarnya kepengen itu jadi main job aku sekarang gitu. Maksudnya ya sempat didoain lah gitu pengen, tapi akhirnya mikirnya mungkin belum waktu yang tepat ya kan, karena lagi pandemi kayak gini. Jadi maksudnya tanpa menutup pintu itu gitu, aku berusaha untuk akhirnya coba eksplornya itu lewat side hustle gitu. Jadi aku join ke salah satu bisnisnya temen, di sana aku bantu di bagian business and product development gitu. Jadi benar-benar seru banget, maksudnya seru banget karena ya itu bisa yang kalau teman-teman tahu kayak market research gitu ya, kita kalau mau develop produk kita ada yang namanya market research gitu, biar cari segmentasi pasarnya gitu, produk kita bisa diterima apa enggak. Nah itu aku bantu-bantu di situ. Jadi di luar pekerjaanku gitu ya sebagai HR, aku pun bisa explore hal ini gitu, bisa explore caranya untuk kalau launching produk kayak gitu ya gitu, cari target market tuh kayak gitu ya gitu. Jadi kalau menurutku ini lebih ke arah salah satu trik yang bisa dicoba juga sama teman-teman kalau teman-teman pengen switching karir tapi nggak langsung resign gitu. Jadi coba-coba dulu gitu. Nah coba-coba dulunya bisa dari side hustle-nya gitu. Nanti kalau memang udah mumpuni kemampuannya, nah side hustle-nya bisa jadi pekerjaan full timer gitu. Gitu kali ya, Von, sharingnya. Karena ada Nia dan gue mau balik lagi pasti ke masalah HR. Gimana? Uh, Kalau dari Nia tadi sih kan juga ini ya, Kenapa? dari main jobnya masih tetap dikit, tapi dia spare waktu di luar jam kerjanya buat istilahnya in charge dan langsung kerjain tanggung jawab lain gitu di bidang market research atau product development itu tadi. Itu juga keren sih, dari bidangnya kan udah beda tuh, sehingga disiplin sama mungkin kelebihannya paling ini ya, jadi nggak bosen ya, istilahnya habis mikir soal administrasi, habis itu yang product developnya benar-benar mikir analitik dan juga taktis kayak gitu nggak sih ya? Iya, benar banget.
kadang side hustle tuh memang jadi sebenarnya alasan lain kenapa aku ambil side hustle ini juga karena ya ada jenuhnya gitu ya, bener tadi kayak udah sempet di awal Kak Ibnu sama Devon cerita, maksudnya ada masa jenuhnya gitu kalau kita ngerjain satu kerjaan kita yang full time. Nah makanya salah satu hal yang aku ambil akhirnya ya udah coba men-challenge diri untuk ambil gitu kan supaya bisa belajar, tapi di sisi lain jadinya nggak stuck sama ya pekerjaan full time gitu, bisa refreshingnya dengan yang lain gitu. Ya. Nah, tadi gue pengen nanya jadi ya, balik lagi ke HR. Kalau dari Nia sendiri di perusahaan Nia sekarang kerja, sebetulnya memperbolehkan karyawan untuk side hustling nggak sih? Kalau kita ngomongin di perusahaan itu sebenarnya gini, kalau kita tanda tangan kontrak itu biasanya kan karena kita memang terikat untuk bekerja di satu perusahaan lain gitu ya. Di perusahaan kita, sorry. Betul. Dan kita nggak anggapannya kayak kalau ini biar sederhananya aja lah ya. Maksudnya teman-teman itu udah tanda tangan kontrak untuk kerja di satu perusahaan A gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman tiba-tiba diminta sama perusahaan B gitu ya, misalnya untuk pekerjaan yang sama dengan waktu yang sama dan sebagainya, itu nggak bisa karena menyalahi kontrak sebenarnya. Cuman kalau kita ngomongin side hustle-nya ini kayak freelance gitu ya, kayak misalnya teman-teman mungkin ada yang punya jadi IO gitu ya, jadi WO gitu yang kerjanya di weekend, atau misalnya ya memang ada side hustle lain yang memang maksudnya secara hukum itu maksudnya nggak menyalahi aturan pas tanda tangan perjanjian kerja, itu harusnya nggak masalah gitu. Karena ini sebenarnya aku juga udah pernah tanyain si Fon kayak nanya gitu sama atasan, Pak kalau saya punya freelance saya menyalahi nggak sih gitu. Terus tapi kata dia ya selama memang freelance-nya itu nggak mengikat, maksudnya secara hukum gitu ya. Karena kan kalau misalnya kita kerja itu kan ada pasal-pasalnya, ada ya pasal-pasal lah pokoknya yang anggaplah kayak quote unquote kayak mengikat kita sebagai karyawan gitu. Selama kita nggak menyalahi itu harusnya nggak masalah gitu. Jadinya harusnya nggak apa-apa sih Fon, kalaupun kita udah punya kerjaan full timer terus kita punya kerjaan sampingan gitu anggapannya. Ya, soalnya ada temen yang punya side hustle gitu, saya desainer gitu, sama-sama desainer pekerjaannya, tapi side hustle juga ngedesain gitu. Ketika di kantor dia juri-juri gitu loh, ketika untuk ngebuka desain yang lain gitu, biar nggak kelihatan bos gitu. Karena mungkin nggak dibolehin kali ya, gitu. Nah, kalau dari Nia sendiri ada tips nggak untuk mengerjakan main dan side hustle gitu loh? Kalau tips yang paling pertama banget tahu kapasitas diri sih, karena sadar atau enggak side hustle itu sebenarnya jatuhnya quote unquote ya, maksudnya ini akan jadi beban. Maksudnya beban bukan artian kita nggak enjoy jalanin, bukan, tapi anggapannya misalnya kita udah punya proporsi sendiri biasanya kayak gimana gitu dengan pekerjaan full time kita. Side hustle itu kan nambah beban kita, anggapannya itu akan consuming waktu kita gitu. Kayak tadi mungkin kalau Olivia cerita, mungkin teman-teman yang lain main gitu kan, kitanya nggak bisa main gitu. Nah itu kan satu hal yang harus dibayar gitu kan. Ya kita kita punya side hustle ya kita bayar dengan waktu kita gitu kan. Nah itu yang makanya kita harus tahu kapasitas kita supaya nggak burn out gitu. Karena ya kalau namanya side hustle tuh udah capek sih, pasti capek. Maksudnya kalau kita ngomongin in the long run itu pasti capek. Maksudnya ada capeknya gitu, bukan berarti nggak capek ya, walaupun pasti tetap ada senengnya gitu. Cuma pasti akan ada porsi di mana kita capek juga ya, udah full time, selesai full time mungkin teman-teman leha-leha, gue masih harus kerja gitu sampai malam, mungkin jam 10 gue baru tutup laptop, temen gue udah tutup laptop dari jam 6 misalnya kayak gitu. Jadi kalau yang pertama banget sih tahu kapasitas sih, sehingga kalau kita tahu kapasitas kita yang bisa adjust sendiri gitu. Oh kalau misalnya gue punya side hustle kayaknya better yang kayak gini gitu, atau kayak jadi kita bisa tahu kita cocok apa enggak juga gitu sama side hustle-nya gitu. Bisa jadi misalnya kayak aku ambil sekarang kan yang di product and business development. Kalau aku ngerasa nanti capek banget, misalnya in the end of
terakhir misalnya perjanjian untuk bantuinnya, ya bisa aja aku mungkin cut gitu, karena aku ngerasa aduh kayaknya ini udah di luar kapasitasku gitu. Mungkin bisa cari intern yang lain, atau maksudnya coba di bagian yang lain gitu, sehingga itu yang bisa nyesuaiin sama kapasitasnya kita gitu. Kalau paling pertama sih rasanya kayak gitu ya, Fon. Jadi ketika kita tahu kapasitas kita itu udah including time management juga gitu, maksudnya kita bisa manage waktu kita, bisa biar balik lagi supaya nggak burn out, dan kita kayak tahu kapan harus istirahat gitu. Mungkin lebih kayak gitu kali ya, Fon. Iya, ya. Kalau kapasitas diri ya, itu sih. Itu gue juga pernah merasakan mengerjakan 3 job dan ternyata itu jauh dari kapasitas gue. Gitu deh. Oke. Betul. Ya, dibalikin ke Ibnu lagi. Silakan Ibnu. Oke, ya itu tadi terkait ini ya, suka duka side hustle. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ini berbagi atau sharing yang sekiranya punya case unik, atau mungkin ada di kasus di aku beda nih. Ternyata aku bisa menjalankan lebih dari 3 bahkan 4. Soalnya ada temanku juga, dia di 3 tempat yang bener-bener quote unquote full time. Jadi mulai dari riset, mulai dari ideasi, mulai dari create content, sampai BD itu dijalankan juga. Jadi kayak rebut-rebutan gitu sih waktunya, dan memang literally tidurnya cuman sehari 3 jam 4 jam itu udah ini banget, udah banyak banget kayak gitu sih. Jadi kayak emang bener-bener banyak yang harus dikorbankan ya, terutama waktu tidur itu. By the way, Fon, Ya. bentar, aku ada telepon. Oke. Nah, teman-teman kalau ada yang masih mau naik gitu untuk cerita-cerita tentang side hustle-nya gitu, boleh banget ya naik. Gue mau kembali ke Olivia. Olivia masih ada nggak di sini? Nah, tadi kan gue nanya ke Nia tentang tips ya untuk menjalani side hustle gitu. Kalau dari Olivia ada tipsnya nggak? Biar balance antara main hustle dan side hustle. Sebenarnya juga antara main hustle sama side hustle aku tuh juga, maksudnya aku kan juga di main hustle-nya tuh lebih sering kerja tuh baru pulang tuh jam 11 malam, dari pagi pulang jam 11 malam. Jadi kalau untuk side hustle-nya tuh biasanya aku curi-curi waktu sih di main hustle-nya. Ya kan aku juga megang HP terus kan, megang HP, dan side hustle-ku tuh juga bisa dikerjain lewat HP. Jadi aku biasanya colong-colong waktu aja, waktu jam kerja gitu. Terus baru pulangnya biasanya baru ngimput-ngimput gitu. Jadi ya gimana ya, ya kalau pulang ya biasanya cuma tinggal ngimput-ngimput gitu doang sih. Biasanya aku colong-colong waktu aja buat di main hustle gitu. Colong-colong waktu tapi masih bisa kepegang ya dua-duanya. Iya sih, masih bisa kepegang. Ya, jadi multitasking gitulah istilahnya. Tapi dua-duanya bisa jalan dengan baik gitu. Bisa jalan dengan baik sih. Kan ada jam istirahat, terus kadang ada waktu slownya lah, dipakai aja waktu slownya buat ngerjain side hustle gitu kalau aku biasanya. Dan tadi kan sempat mention kalau tadi ada temen yang pergi segala macam masih harus kerja gitu. Kayak merasa aduh pengen juga gitu kan ya. Itu gimana cara biar nggak terbawa gitu loh. Ada nggak? Karena aku sebenarnya emang juga orangnya introvert ya. Introvert tuh juga anak rumahan banget gitu. Terus juga ya bisa dibilang lingkup pertemananku juga maksudnya sedikit gitu, bukan lingkup pertemanan yang luas gitu. Jadi ya biasa aja sih, tapi walaupun kadang-kadang juga ngerasa kok kesepian gitu, kayak ngerasa pengen kayak yang lain, pengen jalan-jalan, tapi mager. Kayak udah mager gitu, kayak
kayak udah lebih enakan di rumah aja lah, udah males keluar-keluar gitu. Jadi ya udah terus buat kerja aja gitu kalau aku. Ya, itu sebagai introvert membantu ya, saving energi. Jadi itu terlalu pikirin udahlah gitu ya. Iya, kok aja kadang-kadang tuh kayak hidupku tuh kayak nggak berkomitmen gitu loh. Kadang-kadang pengen keluar, kadang-kadang beberapa menit kemudian nggak pengen keluar. Jadi ya gitulah hidupku aneh. Enggak lah. Ya, setiap orang beda-beda, tapi ini it's good sih. Oke, thank you Olive Iya. udah share. Nah, ini ada pembicara yang naik lagi, ada Mora atau Evo ini? Mora atau Evo? Evo, halo Bang Devon. Halo, halo. Ini aku Evo. Dulu aku sempet sih ikut ini kan, yang Iya, waktu awal-awal. ya. Ada cerita pengalaman tentang side hustle nih. Ada, banyak. Wah, Mungkin apa ya, halo sebelumnya salam kenal ya semuanya, aku Evo. Makasih Bang Devon udah accept aku buat ke atas. Dan kali ini aku mau ngobrolin apa aja side hustle yang mungkin sama kayak teman-teman. Dan yang aku tekankan di sini tuh yang paling penting adalah time management kan ya. ya. Sometimes tuh ngerasa nggak sedisiplin itu gitu. Cuma kayaknya karena the power of kepepet semuanya tuh bisa kayak terjadwal tertentu kayak gitu loh. Jadi tuh aku terbiasa dari kecil, maybe because I'm the first doctor in seven son and Kids. doctor gitu kan. Hah? Jadi aku Terus? kan anak pertama dari 7 bersaudara. Nah, Ya. aku tuh terbiasa buat dulu kayak kerja sambil kuliah. Terus apa enggak ya waktu kuliah sambil jualan gitu. Kedengeran nggak ya suaraku? Dengeran. Ya. Oh iya ya. Saya tadi kayak putus-putus Bang Devon ya. Nah, waktu dulu aku kecil, mungkin ini namanya side job kan, main jobnya adalah belajar, tapi side jobnya jualan. Jadi dulu pas kecil itu aku sering dibawain ibuku kayak apa sih kerupuk, namanya sih kalau di Jawa selondok ya. Nah itu tuh dibawa ke sekolah kayak gitu kan. Terus habis itu meningkat lagi kalau aku tiap mau berangkat sekolah ngambilin snack dari deket rumah, terus sampai sekolah aku jual-jualin. Itu berjalan sampai kuliah sih. Nah terus habis itu waktu kuliah juga aku punya bisnis hijab dan itu lumayan karena aku berpartner sama saudara sepupuku. Terus habis itu juga sering dapat orderan. Ya sambil ikut organisasi juga. Maksudnya misal nih masuk kuliah kan, kalau kuliah kan nggak mesti ya masuknya jam 7 ya. Sometimes jam 8 gitu. Apa enggak jam agak siang jam 10. Nah paginya tuh photoshoot dulu tuh. Photoshoot buat hijab kayak gitu. Terus habis itu nanti mbakku yang bagian editing gitu-gitu, tapi kan fotonya sama aku yang bagian di shootnya, jadi aku bagian model kerudung. Terus habis itu ntar sebelum kuliah terus langsung tag foto, apa enggak nanti pas pulang di call free jam berapa, ini aku pulang jam segini, ya udah terus nanti tag kayak gitu. Terus waktu itu juga sempat juga kayak ambil translate terus sama bikin apa sih kayak abstract in English kayak gitu sih. Mungkin ya nggak begitu padat karena kan freelance-nya tuh nggak yang kayak jam berapa ya. Cuma waktu misal pas ada yang order gitu ya udah aku kerjain gitu. Tapi waktu udah mulai kerja karena jadi guru dan you know lah kalau misal guru tuh not as much as some apa ya mungkin employer kayak gitu kan. Jadi waktu corona kemarin itu sempat dari jam 7 pokoknya aku wali kelas dan megang 10 kelas ya dalam seminggu. Senin sampai Sabtu. Tapi pulangnya jam 12. Cuma karena wali kelas jadi jam 7 harus masuk. Jadi jam 7 pagi aku masuk, terus kan aku sambil siaran di aplikasi, ntar pas kosong kayak siaran kan sehari 4 jam, aku ambil 2 jam. Terus nanti habis jam 12 itu aku ada ngelesin anak-anak yang mau masuk akpol jam 1 sampai jam 2. Habis itu running lagi, ntar kalau slow aku siaran lagi, ngisi lagi sejam, terus nanti misal anak-anak mau tambahan ya habis maghrib tambahan. Kayak gitu, pokoknya jalan kayak gitu terus. Cuma pernah kan aku biasa kayak gitu. Kupikir aku sanggup waktu corona itu karena ini ya first time buat WFH, finally aku sempet tipes. Nah itu sih. Waduh. Ini yang Iya, benar-benar
itu ya, kerja tipes. Iya bener, ini tuh relate banget deh sama quotes-quotes lelucon kayak gitu. Ini beneran, soalnya aku, itu kan puasa-puasa. Nah puasa-puasa tuh otomatis harus bangun lebih pagi dan tidurnya harus lebih awal harusnya. Tapi karena aku ada side job, ya mau nggak mau tetap tidurnya tuh larut. Nah karena aku tidur bentar doang, paling cuma 3 jam kayak gitu, terus puasa, tumbang. Itu sih, akhirnya aku ambil pelajaran, ya udah nggak usah ambil banyak-banyak gitu. Yang Jadi penting cukup. mengurangin. Iya, heeh. Ya akhirnya tahu kapasitas diri. Kayaknya mungkin karena faktor U juga sih, faktor umur. Nggak deh, aku masih 25 kok. Cuma katanya itu ngaruh Ya, encoan gitu. oke. Ya, tadi gue mendengarnya kayak wow, banyak sekali ya side hustle-nya ya. Dan gue jadi pengen dari nanya. sekolah dulu ya, dari kecil. Iya. Gitu kan. Kenapa? Dari kecil udah jadi Jeff Bezosnya Indonesia. Jeff Bezos. Tapi banyak juga sih Jeff sebenarnya Bezos. yang jual-jualan kayak gitu Iya, banyak pasti. di sekolah-sekolah. Mungkin dulu kertas binder apa-apa gitu dijual-jual gitu. Waduh, bener-bener bisnis ya otaknya ya. Entrepreneur. Dari antara Cuma ini aku side masih hustle. mau belajar lagi sih. Ya. Bagus. Dari antara side hustle itu mana yang paling nyaman gitu loh? Ada nggak? Menurutku nyaman semua sih ya. Orangnya gampang nyaman soalnya. Ada nggak yang jadi favorit gitu? Ngapain kayak apa lebih suka jualan kah atau lebih suka Jualan. ngajar Oh gitu? iya, jualan kalau misalnya timnya ini utuh, aku suka. Ini kan terhenti karena sepupuku udah pada nikah gitu. Ya itu, sebenarnya dulu aku suka sampai kalau misal seminar Google, terus habis itu Google bisnis apa gitu aku selalu ikut sih. Sayang sekali partnernya hilang. Yang paling seneng apa ya? Ya itu sih kayaknya jualan deh. Emang Soalnya karena udah kenal dari banyak orang. Kenapa, Mas? karena udah dari kecil juga ya. Iya. Ya. Dan tadi belum sempet cerita tentang nggak enaknya nih. Tadi kayaknya seru-serunya. Ada nggak Ya yang enaknya duka? tipes itu. Oh, karena itu ya, karena jualan ya. Karena kebanyakan kerjaan ya. Iya, sama Terus itu, mungkin ya itu sih tidurnya yang kurang apa enggak pas sesuatu yang penting bertubrukan bikin rapot dan lain-lain gitu nubruk gitu tetap bisa terkerjakan tapi kayak jadi ngomel-ngomel sambilan. sejauh ini menjalani side hustle, yaitu ya tipes yang bikin apa ya, ya dukanya di situ lah ya. Iya, tapi kayaknya banyak deh yang misal side hustle mungkin malah lebih menguntungkan daripada main job. I see. Oke. Nih kayaknya Ibnu udah selesai teleponnya tadi ya. Balikin lagi ke Ibnu ya. Ya udah, aku mute ya, aku sambil makan ya, aku turun. Oke. Ini nggak usah turun, nggak apa-apa. Ibnu Yaudah, gimana Ibnu? Oke. Halo. Jadi kayak ini ya. Kalau dukanya sih pasti tetap yang tadi yang aku denger sih ada yang dikorbankan kayak waktu bermain itu kan udah pasti jelas ya. Kemudian mungkin kesehatan juga sih. Kayak tahu limit diri ketika kita udah benar-benar bertumbang, kita juga harus kayak ya udah coba di stop 1 atau 2 side hustle sementara kayak gitu. Sama ini tadi aku sempet dengar di usia 20-an udah mulai merasakan encok-encok juga itu kayak Betul. Kayak ekspektasi di usia 20 kayak nikah, seneng-seneng dan ternyata malah dapatnya itu encok gitu. Iya nih. Jadi emang real juga ya itu kerja tipes habis itu kerja encok. Oke, mungkin pengen denger ini sih ada teman-temannya ini nggak sih DevOps kira-kira
itu kan banyak tuh kayak side job misalnya web developer atau Android atau iOS, itu kan juga jadi salah satu side hustle yang cukup menghasilkan juga ya. Nah, untuk mungkin proses belajar sama proses ininya, sistem kerjanya ketika dari teman-teman yang programmer ini ada yang mau sharing nggak? Atau mungkin nanti kita invite ini aja lah ya. Kalau temen lo sendiri ada cerita itu nggak, Van? Yang dari IT ya khususnya, atau yang dari DevOps? Gue nggak gitu banyak kenal kayaknya yang di development ya. Ya, developer. Ini jarang sih ya gue dapat cerita-cerita seperti itu ya. Nggak, kayaknya nggak tahu deh. Mungkin yang lain di sini bisa menambah. Ini ada Mas Agus nih juga, dia side hustle-nya malah jadi penghasilan utama sekarang dia. Mungkin mau sharing-sharing tipis-tipis Mas Agus? Coba kita naik ya. Bisa nggak? Mungkin lagi nggak ini nih. Iya, lagi AFK. Iya. Ini ada sih, Van, list kira-kira beberapa side hustle yang mungkin bisa dicoba sama teman-teman yang mungkin pengen lah ya. Yang pertama ada desain grafis. Kayak kalau misalnya kita udah punya istilahnya taste lah ya, taste atau karakter untuk desain kita, nah mungkin bisa coba nyari yang freelance atau pakai jasa macam Fiverr atau Upwork. Itu juga kan komisinya lumayan gede tuh ya. Ada yang hourly, ada yang juga per project juga. Itu juga dari teman juga ada yang hidup dari situ malah. Kayak sebulan itu dapat berapa ratus atau berapa sampai $1,000 itu juga ada. Kemudian dari content writer sih yang nggak perlu kemampuan skill untuk desain, untuk coding atau untuk ke IT, cuman lebih ke rajin dan juga bisa meng-speak up karakter dan juga pemikiran dari pribadi itu sendiri sih, sehingga kayak masuknya jadi personal branding juga. Untuk dia bikin tulisan pasti tone atau voice-nya tuh seperti ini gitu. Jadi ketika dia nulis di satu rubrik atau satu laman, nah itu biasanya orang banyak yang tahu kayak gitu. Kemudian ada SEO, Search Engine Optimization, itu juga sekarang lagi banyak banget dibutuhin di masa pandemi ini. Sama ini sih, ngelola landing page. Kayak dari situ kan kita bisa ngebantu UMKM ya, atau usaha rekanan kita mungkin yang butuh ditingkatkan nih penjualannya. Kita mungkin bisa menawarkan jasa pembuatan landing page atau optimisasi search engine itu tadi. Kemudian dari ini sih, paid ads itu juga jadi salah satu side hustle yang lumayan juga, dimana ketika kita udah tahu nih gimana caranya bikin ads atau bikin konten ads yang berkualitas, sehingga pada saat kita megang akun jualan orang, itu kita bisa menargetkan atau memiliki skill untuk peningkatan ROAS atau return of ads spending itu tadi. Jadi dari situ jadi skill yang lumayan bisa bikin cuan sih. Menarik ya itu. Yang nggak kepikiran sudah ada job seperti itu. Kayak mungkin bagi sebagian orang kayak apaan sih mainan ads, tapi ternyata bayarannya cukup gede juga loh. Berapa? Ada infonya kah? Wah, kalau itu mungkin tergantung dari company-nya juga sih. Oke, ada Bro Alvin. Halo Mas Alvin. Halo Mas Ibnu. Gimana? Mau sharing aja sih.
Halo, perkenalkan nama saya Alvin. Ya, profesi utama saya sama seperti siapa yang yang sebelumnya sharing. Saya profesi utamanya guru ya Pak, Mas. Profesinya guru. Profesi utama tuh ya guru. Iya guru. Tapi punya sampingan itu di desain grafis. Desain grafis yang tadi diterangkan sama Mas Ibnu. Jadi emang kan gimana ya? Jadi di masa pandemi ini itu pekerjaan desain grafis itu sangat dibutuhkan, dan emang pekerjaannya itu jobnya itu lebih banyak dibandingkan sebelum masa pandemi. Nah, alhamdulillah saya juga udah kerjasama sama salah satu prodi di PTN di Bandung ya. Jadi saya tuh kerjasama untuk mengolah atau istilahnya memanajemen lah sosial media mereka. Nah, di sini emang sih saya sebagai guru jadi agak susah juga dalam memanage waktu gitu. Memanage waktu antara pekerjaan utama dan pekerjaan sampingan. Nah, paling saya tuh bagi waktunya, jadi di sekolah juga saya selain jadi guru juga jadi staff gitu Pak, staff wakil kepala sekolah. Jadi emang di sekolah itu padat banget, bisa dari pagi sampai malam gitu Pak, sampai maghrib lah, minimal maghrib. Soalnya di saya tuh selama masa pandemi itu gak pernah WFH jujur ya. Soalnya sekolahnya agak agak sisi kota gitulah, sisi kota. Jadi Rame emang lah ya berarti. iya, jadi gak pernah itu WFH. Jadi selama pandemi itu saya belum merasakan yang namanya itu WFH ya. Jadi bersyukurlah orang-orang yang yang pernah merasakan WFH. Iya. Temanku guru juga dia full di kantor. Iya, full di sekolah. Kan banyak ya kayak di sosmed, apa ini guru gak ada kerjaannya selama masa pandemi. Nah itu salah besar, itu malah ya numpuk tugas siswa, tugas guru itu sendiri. Soalnya di zaman masa pandemi ini guru tuh dituntut untuk beradaptasi dengan yang namanya teknologi itu. Jadi setelah pasca pandemi ya sekarang, itu guru-guru yang emang udah tuir itu ya, udah tua itu sudah malah sekarang melek gitu Pak, melek terhadap teknologi. Nah mungkin ada positifnya juga ya. Iya ada positifnya juga. Nah mungkin dalam hal side hustle desain grafis, emang itu kita harus punya skill dasarnya dulu gitu, kemampuan dasar untuk desain grafis. Nah kebetulan saya juga waktu kuliah emang suka ngoprek-ngoprek sih, meskipun saya bukan jurusan TIK ya, bukan guru TIK, tapi emang senang dengan yang namanya teknologi, dan itu sangat membantu banget ketika saya bekerja gitu dan punya side hustle yang emang lumayan menjanjikan juga sih. Terus selain emang membagi waktu di malam hari, saya juga emang kayak tadi nih, siapa sih yang sebelumnya tuh Mas Ibnu? Ibu siapa? Teh siapa sih? Revo ya. Revo. Oh ya, sama Teh Revo sama, jadi kerja encok gitu. Ya, emang jarang olahraga sih. Emang lebih ke pola hidupnya tuh buruk, soalnya Sabtu Minggu itu emang masih kerja gitu, kerja sampingan. Capek duluan gitu ya. Iya capek duluan, tapi lah dinikmati lah, karena kita butuh sih. Karena emang butuh. Iya, kalau ada pertanyaan, kamu kenapa kok
side hustle kamu kok kenapa kerja terus? Ya jawabannya ya karena kita tidak punya uang gitu ya, mungkin Mas Iya, Alvin. iya benar, karena butuh gitu. Oke. Butuh. Jadi Itu malah di kayak guru-guru yang lain. Pin, kenapa sih itu pisan gitu? Terlalu obsesi gitu, kerja tuh sampai malam, padahal kan guru yang lain tuh pulang tuh zuhur gitu. Jam 12 atau paling sore itu jam 4 lah. Ini saya tiap hari paling minimal itu maghrib pulang kerja itu. Makanya banyak tetangga-tetangga kok gay guru maghrib gitu ya. Oke. Ini Karena berarti mindset Gajib kan yang nggak jadi penjaga sekolah juga kan? Enggak kan ya? enggak. Oh, Alhamdulillah enggak, belum pernah nginep, Pak. Anti nginep saya. Kira itu Anti nginep di sekalian sekolah. pulang maghrib sekalian nutup gerbang atau gimana? Enggak. Oke, Itu jadi ada jadi tugas, guru. ada satpam ya. Pas office hour-nya jadi guru, kemudian waktu setelah office hour-nya atau after hour-nya jadi desain grafis ya, Mas Alvin. Oke, Iya. thank you sharingnya. Malah saya juga pernah itu, Pak, apa ya, kayak galau gitu. Soalnya waktu dan benefit yang dikeluarkan dan didapatkan itu berbeda gitu. Kan saya di sekolah itu dari pagi sampai lebih gitu, lebih sore. Sementara kalau kita ngerjain project desain grafis paling lama 6 jam, 8 jam gitu Pak ya. Dan emang itu langsung gitu benefitnya itu ada ke kita gitu. Jadi emang agak bimbang juga, pernah bimbang gitu. Mending kok gedean side hustle saya itunya Pak, pendapatannya gitu. Jadi pernah emang pernah galau jadi ngapain saya jadi guru ya, sementara pendapatan tuh lebih besar daripada pendapatan sampingan itu lebih besar daripada pendapatan utama. Itu sih pernah di posisi seperti itu, emang bingung sih. Halo Mas Alvin. Halo Teh Mora. Kok Teh? Oh, Iya siapa tuh? sih, Teh. Teh kan Mbak ya? Iya Mbak, oh iya. Ini Teh susu. Saya orang Sunda. Panggilanku Evo. Iya, Oh, kayaknya Evo, bisa iya. relate sih sama yang tadi dibilang. Kalau side job itu biasanya bisa lebih menghasilkan gitu kan. Betul. BTW kenapa nggak WFH? Kalau di Semarang tuh malah waktu coba buat masuk nih rapat kayak gitu pada positif. Nah, saya juga pernah positif, Mbak. Nah, iya itu karena itu kan tidak menikmati gitu, Mbak. Gak menikmati WFH yang sebenarnya itu malah sakit. Iya, karena itu kan kemarin juga sempet kan kasusnya tuh aku sempat masuk tuh kayak gitu, digilir lah ya, seenggaknya piket sehari berapa orang gitu, nggak full WFH tuh nggak, jadi kayak nanti hari apa gitu. Nih ya aku sambil nyela dikit ya, soalnya tadi sepertinya memanggil-manggil namaku. Terus habis itu ya itu waktu dicoba malah pada positif, terus aku mikir kok malah kayak gini ya, akhirnya aku minta di semester selanjutnya jadi honorer aja gitu. Ya sih, soalnya kenapa saya gak WFH, Bang Mora, karena saya tuh bagian dari Wakasek ya, dan emang kepala sekolah kami ya yang baru itu idealis dan emang punya visi yang bagus gitu, obsesi yang bagus terhadap sekolah. Jadi emang kayak gitu yang awalnya suka jalan disuruh berlari gitu. Jadi emang kayak gimana ya, ngejar target lah itu kepala sekolahnya. Jadi emang gak ada WFH kalau di saya. Jadi ini ada dua sisi ya. Iya. WFH dan WFH gitu. WFH ya. Betul, tapi kejam masa corona ya kayak asli. Gitu. Itu sampai
Sampai kepala sekolahnya kan corona ya. Kena corona bareng sama saya. Itu pernah ya udah cina bulan depan mah WFH. Tapi setelah dia sembuh gak jadi WFH, itu cuma ketakutan WFH-nya sementara gitu ya. tergantung dia. Iya tergantung dia. Ya, Aduh. tapi Tadi kita kayaknya dia mau ngomong kok turun masnya itu. tahu mungkin itu ya apa sinyal kali ya. Iya. Mungkin kita bahas apa kepala sekolahnya bisa di lain waktu dulu ya. Oke, Kita siap. masih ngomongin side hustle nih. Ya. Jadi ya summarize sedikit lah gitu tentang side hustle. Jadi ya yang paling penting sih kita bisa tahu kapasitas diri sih tadi yang sempat gua highlight jadinya tadi di yang ngomong oleh Nia ya. Jadi ya tahu sampai di mana ya, kalau kelebihan juga nggak baik gitu kan. Jadi kayak tadi Kak Evo punya jadi kerja tipes gitu, itu pengalaman yang bisa jadi pelajaran buat kita semua ya kira-kira ya. Betul. Oke. Seperti itu. Ini kayak kita udah mau 1 jam ini. Gimana Ibnu? Kita mau sudahi atau gimana? Oke. Kayaknya udah lumayan banyak juga ya tadi yang udah di-share, mulai dari gimana benefit atau istilahnya dari gaji tanda kutip yang didapatin dari side hustle lebih gede dari main hustle gitu. Kemudian gimana harus bisa tahan diri, harus bisa tahu kapasitas diri, apakah emang benar-benar bisa nih. Takutnya emang dari kedua tempat ini nggak achieve. Nah kan yang jadi concern utama itu, dari side hustle-nya gagal, dari main hustle-nya ini lagi kan jadi malah nyusahin diri sendiri juga kayak gitu. Oke, mungkin kalau dari saya cukup sekian sih, Mas Devon. Iya. Bisa ditutup. Kita nanti hari Kamis ada lagi ya. Apa ya, kita mau ngomongin apa ya hari Kamis ya? Ada tuh pokoknya hari Kamis. Udah aku pernah selingkuh atau diselingkuhin? Oke, kita kembali lagi ke bahas relationship ya. Nah ini kayaknya bakal Lo pernah selingkuh nggak? Nggak pernah. Bagus. Oke. Ya udah, ntar kita bahas hari Kamis. Oke, mungkin invite lebih banyak ini ya, speaker yang kayaknya seru sih ngelihat mungkin kisah-kisah cinta di masa muda kali ya yang seru, kayak ya udahlah jadi pelajaran di masa depan. Oke, mungkin dari saya itu dulu. Dari Devon ada. Oke, thank you semuanya deh buat yang udah join selama sejam ini tentang ngomongin side hustle ini gitu. Oke deh semuanya, bye-bye. Goodbye and good. Bye-bye. See you later. Selamat malam semuanya.